Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikologi remaja. Yang pertama, siapa sih remaja itu? Nah, menurut Sri Rumini dan Siti Sundari, masa remaja adalah peralihan dari masa anak dan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas 3, yaitu 12-15 tahun ini memasuki masa remaja awal, 15-18 tahun ini memasuki masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun ini memasuki masa remaja akhir. Yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik psikologi remaja. Perkembangan fisik psikologi remaja. Fase remaja adalah periode kehidupan manusia yang sangat strategis, penting, dan berdampak luas bagi perkembangan berikutnya. Pada remaja awal, pertumbuhan fisiknya sangat pesat, tetapi tidak proporsional, misalnya pada hidung, tangan, dan kaki. Pada remaja akhir, proporsi tubuh mencapai ukuran tubuh orang dewasa dalam semua bagiannya. Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, perkembangan terpenting adalah aspek seksualitas ini dapat dipilah menjadi 2 bagian, yakni yang pertama, ciri-ciri seks primer. Perkembangan psikologi remaja pria mengalami pertumbuhan pesat pada organ testis, pembuluh yang memproduksi sperma dan kelenjar prostat. Kematangan organ-organ seksualitas ini memungkinkan remaja pria sekitar usia 14-15 tahun mengalami mimpi basah. Pada remaja wanita terjadi pertumbuhan cepat pada organ rahim dan ovarium yang memproduksi ovum dan hormon untuk kehamilan. Akibatnya terjadilah siklus menstruasi pertama. Siklus awal menstruasi sering diiringi dengan rasa sakit kepala, sakit pinggang, kelelahan, depresi, dan mudah tersinggung. Yang kedua, ciri-ciri seks sekunder. Perkembangan psikologi remaja pada seksualitas sekunder adalah pertumbuhan yang melengkapi kematangan individu sehingga tampak sebagai lelaki atau perempuan. Remaja pria mengalami pertumbuhan bulu-bulu pada kumis, janggut, tangan, kaki, ketiak, dan kelamin. Pada pria telah tumbuh jakun dan suara remaja pria berubah menjadi parau dan rendah. Kulit berubah menjadi kasar. Pada remaja wanita juga mengalami pertumbuhan bulu-bulu secara lebih terbatas, yakni pada ketiak dan kelamin. Pertumbuhan juga terjadi pada kelenjar yang bakal memproduksi air susu di buah dada, serta pertumbuhan pada pinggul sehingga menjadi wanita dewasa secara proporsional. Perkembangan kognitif psikologi remaja. Pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan pada usia 12-20 tahun. Secara fungsional, perkembangan kognitif remaja dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, secara intelektual remaja memulai dapat berpikir logis tentang gagasan abstrak. Yang kedua, berfungsi kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu membuat rencana, strategi, membuat keputusan-keputusan, serta memecahkan masalah. Yang ketiga, sudah mampu menggunakan abstraksi-abstraksi, membedakan yang konkret dengan yang abstrak. Yang keempat, munculnya kemampuan nalar secara ilmiah, belajar menguji hipotesis. Yang kelima, memikirkan masa depan, perencanaan, dan mengeksplorasi alternatif untuk mencapainya. Selanjutnya, perkembangan emosi psikologi remaja. Remaja mengalami puncak emosionalitasnya, perkembangan emosi tingkat tinggi. Perkembangan emosi remaja awal
menunjukkan sifat sensitif, reaktif yang kuat, emosinya bersifat negatif, dan temperamental. Sedangkan remaja akhir sudah mulai mampu mengendalikannya. Remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif, kematangan emosionalnya terhambat, sehingga sering mengalami akibat negatif berupa tingkah laku. Misalnya, agresif. Ini seperti melawan, keras kepala, berkelahi, suka mengganggu, dan lain-lain. Kemudian ada yang regresif ini, suka melamun, pendiam, senang menyendiri, mengonsumsi obat penenang, minuman keras, atau obat terlarang. Sedangkan remaja yang tinggal di lingkungan yang kondusif dan harmonis dapat membantu kematangan emosi remaja menjadi ketepatan emosi. Ini ada cinta, kasih sayang, simpati, respek, dan lain-lain. Ada juga yang mengendalikan emosi, tidak mudah tersinggung, tidak agresif, wajar, optimistik, tidak meledak-meledak, menghadapi kegagalan secara sehat dan bijak. Kemudian perkembangan moral psikologi remaja. Remaja sudah mampu berperilaku yang tidak hanya mengejar kepuasan fisik saja, tetapi meningkat pada tahanan psikologis. Kemudian perkembangan sosial psikologi remaja. Remaja telah mengalami perkembangan kemampuan untuk memahami orang lain dan menjalin persahabatan. Remaja memilih teman yang memiliki sifat yang berkualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya. Misalnya sama hobi, minat, sikap, nilai-nilai, dan kepribadiannya. Perkembangan sikap yang cukup rawan pada remaja adalah sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah dan mengikuti bagaimana teman sebayanya berbuat. Misalnya dalam hal berpendapat, pikiran, nilai-nilai, gaya hidup, kebiasaan, kegemaran, keinginan, dan lain-lain. Kemudian perkembangan kepribadian psikologi remaja. Psikologi remaja, isu sentral pada remaja adalah masa perkembangannya identitas diri, yang bakal menjadi dasar bagi masa dewasa. Remaja mulai sibuk dengan heboh dengan problem siapa saya. Terkait dengan hal tersebut, remaja juga risau mencari idola-idola dalam hidupnya, yang dijadikan tokoh panutan dan kebanggaan. Faktor-faktor penting dalam perkembangan integritas pribadi remaja adalah yang pertama, pertumbuhan fisik semakin dewasa menjadi konsekuensi untuk berperilaku dewasa pula. Yang kedua, kematangan seksual berimplikasi kepada dorongan dan emosi-emosi baru. Yang ketiga, munculnya kesadaran terhadap diri dan mengevaluasi kembali obsesi dan cita-citanya. Kemudian, tindakan antisipasi remaja akhir adalah yang pertama, berusaha bersikap hati-hati dalam berperilaku dan menyikapi kelebihan dirinya. Yang kedua, mengkaji tujuan dan keputusan untuk menjadi model manusia yang diidamkan. Yang ketiga, memperhatikan etika masyarakat, kehendak orang tua, dan sikap teman-temannya. Yang keempat, mengembangkan sikap-sikap pribadinya. Kemudian, perkembangan kesadaran beragama. Iman dan hati adalah penentu perilaku dan perbuatan seseorang. Bagaimana perkembangan spiritual ini terjadi pada psikologi remaja? Sesuai dengan perkembangannya, kemampuan kritis psikologi remaja hingga menyoroti nilai-nilai agama dengan cermat. Mereka mulai membawa nilai-nilai agama ke dalam kalbu dan kehidupannya. Tetapi mereka juga mengamati secara kritis kepincangan-kepincangan di masyarakat yang gaya hidupnya kurang memedulikan nilai agama, bersifat munafik, tidak jujur, dan perilaku abnormal dan perilaku amoral lainnya. Disinilah idealisme, keimanan, dan spiritual remaja mengalami benturan-benturan dan ujian. Demikian perkembangan psikologi remaja, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.